Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyinal karim Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melalui kajian atau kuliah Herban Nabawi kita, ya. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan dan kuliah kita, yaitu masih pada tema Herban Nabawi, ya, khasiat tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Basit As-Sayyid, ya. Dimana pada kemarin kita sudah membahas, ya, tema atau bab pertama, yaitu tentang mencegah lebih baik dari, ya, mencegah itu lebih baik, mencegah lebih baik tentunya dari apa? Dari mengobati, ya. Daripada kita mengobati penyakit ketika sudah datang, ya, tentu sangat berat, ya, untuk pengobatannya. Terkadang membutuhkan biaya yang banyak, membutuhkan waktu yang panjang, ya, membutuhkan diagnosa yang detail, ya. Maka mencegah sebelum datangnya penyakit itu jauh lebih baik, jauh lebih utama, ya. Nah, di antara yang Rasulullah anjurkan kepada kita kemarin adalah Rasulullah itu selalu menjaga kebersihan giginya. Mengapa? Ya, karena gigi ini ya, salah satu bagian anggota tubuh kita yang penting untuk dijaga kebersihannya. Ya. Bahkan Nabi memerintahkan, ya, dengan dalam sebuah hadis beliau, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ya, atau kama qala Rasulullah, kalaulah bukan karena akan menyulitkan atau aku takut memberatkan umatku, maka kata Nabi, pastilah aku akan menyuruh umatku untuk senantiasa bersiwak, ya, membersihkan giginya sebelum melakukan sholat atau setiap kali akan sholat. Nah, kenapa begitu perhatiannya Nabi terhadap gigi ini? Karena memang jika gigi dibiarkan kotor, maka akan timbul lubang. Dari lubang inilah, ya, akan kemudian mengeluarkan racun yang diserap oleh tubuh. Dari situlah penyakit menyebar, ya. Oleh karena itu kita bisa memahami anjuran Nabi untuk menggunakan siwak, ya. Jadi gigi ini kalau tidak dibersihkan, tidak rajin dirawat, ya, dengan siwak, ya. Kalau dulu siwaknya menggunakan akar kayu itu yang khusus, dan setelah diteliti bahwa akar kayu siwak itu memiliki zat-zat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan gigi kita. Nah, kalau dia lubang, gigi ini akan menimbulkan apa? Ya, akan menyebar padanya penyakit dari bakteri-bakteri yang ada, dan ini bisa membuat ya, racun yang akan diserap oleh tubuh kita. Nah, tentu ini akan membahayakan. Oleh karena itu, ya, mengapa kemudian Nabi memerintahkan kepada umat ini untuk menjaga kebersihan giginya ini, ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi juga mengatakan bahwa yang artinya 5 hal dari ajaran para nabi. Apa saja 5 hal tersebut yang merupakan ajaran para nabi? Yaitu yang pertama malu. Jadi malu itu bagian dari ajaran Nabi. Dalam sebuah riwayat itu disebutkan mimma adrakan nas, ya, min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ya. Atau kama Rasulullah disebutkan bahwa apa? Di antara apa yang didapatkan dari ucapan ucapan kenabian di masa atau yang terdahulu, ya, itu apa? Di dalam tastahi pasna masyita. Kalau kamu tidak punya malu,
berbuatlah sesukamu. Maka malu ini bagian daripada ajaran para nabi. Seluruh nabi mengajarkan umatnya untuk senantiasa memiliki rasa malu, dan rasa malu pertanda adanya iman pada diri seseorang. Yang kedua, al-ilmu. Al-ilmu adalah ajaran para nabi juga. Ya, innamal a'malu bil ilm. Ya, artinya apa? Ilmu itu dengan amal itu dengan dasar ilmu. Tidak boleh kita beramal tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga adalah bekam. Bekam ini merupakan juga wasiat kenabian, ajaran para nabi kepada umatnya untuk menjaga kesehatan badannya. Kemudian bersiwak. Bersiwak yang keempat. Dan yang kelima, mengenakan minyak wangi. Inilah 5 perkara yang diajarkan oleh nabi ataupun para nabi kepada umatnya, untuk memiliki 5 hal ini atau menjaga 5 hal ini, yaitu apa? Malu, memiliki rasa malu, kemudian berilmu, sebagaimana bahwa berilmu ini adalah landasan dalam amal, kemudian berbekam, bersiwak, dan mengenakan minyak wangi. Kita selalu dianjurkan untuk berwangi-wangi dengan minyak wangi. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari, dan Ibnu Asakir, dan juga Imam At-Tabrani. Jadi hadisnya sahih. Selain itu juga terdapat sebuah riwayat bahwa Rasulullah selalu membersihkan giginya dengan siwak. Kapan? Jika bangun pada malam hari. Hadis sahih yaitu Imam Bukhari dan Muslim, bab taharah. Jadi saat Nabi terbangun misalnya di malam hari dari tidur beliau, untuk sholat malam itu, beliau bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak. Ini menunjukkan betapa menjaga kebersihan gigi ini menjadi penting. Nah, hari ini kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Nanti silakan, tidak ada masalah selama hal itu memang bermanfaat dan bisa membantu menjaga kebersihan gigi kita. Beliau juga bersabda pada sebuah riwayat, "Mengapa kalian menemuiku dengan gigi yang kotor? Bersiwaklah." Jadi Rasulullah tidak suka kalau ada orang datang menjumpai beliau dalam kondisi belum membersihkan giginya. Nabi juga telah membahas ilmu keturunan. Bayangkan, ilmu keturunan Nabi pun membahasnya dan menyarankan untuk menjaga agar janin tidak membawa penyakit bawaan. Nabi bersabda, "Menikahlah dengan wanita yang baik karena keturunan sangat berpengaruh." Kita disuruh menikahi wanita yang baik. Nah, dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan, pilihlah tempat untuk nutfah kalian. Jangan kalian letakkan pada wanita yang tidak sepadan. 2 hadis ini mengandung peringatan agar tidak menikah dengan wanita yang tidak sepadan. Jika si ibu akalnya lemah dan idiot, maka ini akan menurun pada janin. Maksudnya kita mencarilah wanita-wanita yang memang normal, sehat, Dalam riwayat lain itu al-wadud wal-walud, kata Nabi, yang dia penyayang, memiliki sifat penyayang, keibuan, kemudian al-walud dan subur, dia subur sehingga kita bisa memiliki keturunan yang banyak darinya, keturunan yang bisa banyak dari anak-anak yang kita bisa mendapatkan darinya yang banyak, karena dia termasuk golongan wanita yang subur. Dan Rasulullah menerangkan bahwa atau menekankan agar kita memilih wanita yang agama dan akhlaknya baik. Nah, inilah kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah, yaitu apa? Kebaikan akhlak, dan kebaikan agama. Beliau bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya.
Beruntunglah siapa yang menikah dengan wanita yang baik agamanya. Inilah pandangan Nabi Muhammad SAW, sang dokter terhadap ilmu keturunan yang sesuai dengan teori ilmu pengetahuan modern. Jadi kalau memilih, pilihlah perempuan yang kalau ada keempat-empatnya itu nikmat dunia, surga dunia itu. Kalau ada wanita dia memiliki harta yang banyak, nasab yang bagus, kecantikan yang luar biasa, dan agamanya pun juga mantap. Nah, ini kalau ada yang seperti ini namanya surga dunia, khairul perhiasan terbaik, kan? Tapi jarang seperti itu. Nah, minimal yang bisa kita pilih adalah yang kata Nabi, pilihlah yang agamanya baik, karena itu akan memberikan keberuntungan, keberkahan bagi seorang laki-laki. Para ulama memberikan dua, pilihlah yang cantik dan agamanya bagus. Selain agamanya bagus, yang juga cantik wajahnya, agar ia tidak membosankan dan membuat si suami menjadi betah, dan tidak tertarik untuk melirik wanita lainnya. Ini diantara para penjelasan para ulama. Dari 4 sifat itu utamakan 2, yaitu pertama agama tentunya, kemudian selanjutnya adalah kecantikan rupanya, agar dia menjadi ketenangan sendiri bagi seorang suami, dan juga membuat si suami tidak lagi tertarik dengan wanita-wanita lain di luar sana. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam hal keturunan Nabi pun sudah mengajarkan kepada kita untuk memilih bibit, ladang, bukan bibit, ladang, karena bibitnya dari kita, Nah, ladang, itu perempuan itu ibarat ladang bagi laki-laki, bagi suaminya. Jadi untuk menanamkan bibitnya, ladang yang unggul tentunya, ladang yang subur, ladang yang bisa menerima bibit dengan baik, sehingga tumbuhlah darinya bibit-bibit unggul, ataupun lahirlah daripadanya anak-anak yang unggul, baik secara intelektual akalnya, kecerdasannya, maupun juga secara fisiknya. Bahkan Nabi juga telah membahas pencegahan penyakit hati. Beliau bersabda, hendaklah kalian menggunakan 2 obat, yaitu madu dan Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam At-Tib. Hadis ini mengumpulkan kedokteran manusia dan kedokteran ilahi, kedokteran jasmani dan kedokteran rohani. Allah telah menjadikan madu sebagai obat dari penyakit. Begitu juga Al-Quran adalah obat bagi hati dari penyakit keraguan dan syubhat. 2 obat itu Al-Quran, dan madu dan Al-Quran. Satu adalah obat fisik, dan satu lagi adalah obat hati. Telah diketahui bahwa madu mengandung obat yang hebat bagi seluruh penyakit. Diriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah dan mengadu, saudaraku sakit perut. Nabi bersabda, suruh ia minum madu. Lalu orang itu kembali lagi dan beliau bersabda, suruh ia minum madu. Lalu orang itu kembali lagi untuk ketiga kalinya, dan beliau kembali bersabda, suruh ia minum madu. Lalu datang lagi dan berkata, aku sudah melakukannya. Maka Nabi bersabda, Allah telah berkata benar dan perut saudaramu telah berbohong. Suruh ia minum madu. Setelah itu ia meminum madu dan sembuh. Hadis sahih riwayat Bukhari, dan juga Imam Muslim, dan Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini madu. Madu itu memiliki kandungan yang luar biasa, yang sangat baik untuk berbagai penyakit. Di antaranya jenis-jenis madu itu, seperti madu tualang itu, madu yang diambil dari pohon yang sangat tinggi. Ini sangat baik untuk tulang, untuk mencegah osteoporosis, menguatkan tulang, Kemudian madu ini juga ada yang sangat baik untuk pencernaan, sebagaimana dalam hadis ini, yang sakit perut bisa diobati dengan
madu, ya. Kemudian untuk luka, ya, ini sangat baik. Untuk mata, ya, ini juga sangat baik. Nah, intinya madu adalah minuman kesehatan bagi kita. Nah, sedangkan Al-Quran telah menjelaskan hal itu dalam surat An-Nahl. Ya. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Rabb bagi orang-orang yang memikirkan. An-Nahl ayat 68 sampai dengan 69. Penelitian telah membuktikan bahwa madu dapat digunakan untuk penyembuhan banyak penyakit seperti tifus, ya, serta radang lambung dan usus yang disertai muntah dan mencret. Begitu juga penyakit jantung kronis, badan lesu, keracunan akibat susah buang air kecil, atau keracunan bahan asing seperti arsenik. Madu juga digunakan sebagai makanan khususnya bagi mereka yang sakit dan dilarang mengkonsumsi makanan lainnya. Madu juga digunakan untuk penyembuhan sakit mulut dan tenggorokan, batuk, dan penyakit saluran pernafasan. Ditambah lagi dengan banyak penyakit yang telah disebutkan di atas. Salah satu petunjuk Rasulullah dalam hal ini adalah sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, kesembuhan terdapat dalam 3 hal: minum madu, pisau bekam, dan kai sengatan api. Aku melarang umatku melakukan kai. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Majah, dan Ahmad juga Al-Bazzar. Ya. Ayol ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sekali, ya, manfaat dari madu ini, ya. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak memiliki madu di rumah-rumah kita. Padahal madu adalah minuman yang paling cocok, ya, untuk kita konsumsi sebagai bentuk pencegahan maupun juga sebagai bentuk pengobatan dari penyakit yang kita derita. Dengan melihat komposisi madu, kita dapati madu mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh. Di dalamnya terkandung banyak vitamin, mineral, dan zat gula yang penting, serta ditambah lagi dengan unsur-unsur yang belum dikenal sampai saat ini. Madu memegang peranan penting untuk merangsang dan menyeimbangkan hormon tubuh. Selain itu, madu digunakan sebagai bahan bagi obat yang menyembuhkan banyak penyakit. Riset yang dilakukan di Institut Pasteur, ya, membuktikan bahwa 1 kilogram madu memiliki kegunaan yang sama bagi tubuh seperti 3,5 kilogram daging dan 12 kilogram sayuran. Luar biasa, ya, luar biasa sekali, Masya Allah. Madu ini, ya, 1 kilonya itu setara, ya, dengan 3,5 kilogram daging dan 12 kilogram sayuran, ya, untuk kebutuhan tubuh kita. Jadi manfaat dari sayuran, manfaat dari daging bagi tubuh kita itu, ya, 3 kilogram daging dan 12 kilogram sayur, ya, maka cukup dengan 1 kilogram madu sudah setara, ya, sudah seimbang. Konsumsi 1 kilogram madu itu sudah sama bandingannya dengan mengkonsumsi 3,5 kilogram daging dan 12 kilogram sayuran. Masya Allah, luar biasa sekali madu ini, ya. Manfaatnya begitu besar, ya, dan juga rasanya nikmat, rasanya nikmat. Beliau Profesor Abdul Basit, ya, mengatakan, kami akan menunjukkan gambaran lain dari kedokteran Nabi, yaitu pengobatan jiwa. Ya. Kalau tadi pengobatan bagaimana menjaga kebersihan gigi, bagaimana menjaga janin keturunan, ya. Kemudian juga bagaimana penyakit hati dengan Al-Quran, ya.
kemudian penyakit fisik dengan madu. Nabi juga telah menunjukkan gambaran lain dari kedokteran, yaitu dalam hal pengobatan jiwa. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid dan melihat salah seorang sahabat Ansar bernama Abu Umamah sedang duduk. Beliau bersabda, "Wahai Abu Umamah, mengapa aku melihatmu duduk di masjid di luar waktu sholat? Aku dilanda kekhawatiran dan ditimpa utang." "Wahai Rasulullah," jawabnya, "maukah aku tunjukkan sebuah doa yang jika engkau ucapkan, Allah akan menghilangkan kekhawatiranmu dan membayarkan hutangmu?" "Saya mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah pada pagi dan sore hari, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegundahan dan kesedihan, dan aku berlindung kepadamu dari sifat kikir dan penakut, dan aku berlindung kepadamu dari belitan utang dan jajahan orang." Ini adalah bagian dari doa yang diajarkan oleh Nabi yang biasa dibaca di waktu pagi, ya, di waktu pagi dan sore, ya. Lalu kata Abu Umamah, "Aku membacanya, kemudian Allah menghilangkan kegundahanku dan membayarkan utangku." Ya, tutup Abu Umamah. Hadis ini mengandung pengobatan jiwa karena berlindung kepada Allah dari kegundahan, kesedihan dan sebagainya membuat orang merasa bahwa dia tidak sendirian. Masih ada zat yang maha mengetahui dirinya, memudahkan urusannya dan membayarkan utangnya. Begitulah memohon perlindungan pada Allah menjadi obat untuk mencegah kesempitan dada, mencegah gundah gulana, serta sifat pengecut dan penguasaan dari orang yang mengutangi pada dirinya. Semua itu bisa mendatangkan ketegangan saraf serta kekhawatiran dan keguncangan jiwa. Apa yang dilakukan oleh kedokteran jiwa pada zaman ini adalah mengeluarkan masalah-masalah yang ada dan berusaha memecahkannya, serta menyuntikkan kepercayaan diri hingga ketakutan hilang dan jiwa yang guncang menjadi tenang. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik obat adalah Al-Quran." Ya, hadis riwayat Ibnu Majah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara." Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Nah, ada yang mengatakan bahwa kata min dari dalam ayat di atas bukan untuk menunjukkan sebagian, tetapi menunjukkan penjelasan, yaitu seluruh Al-Quran adalah obat bagi orang beriman, menambah iman yang ada di dada, hingga menjadi obat yang menghilangkan penyakit, penyembuhan penyakit kesesatan dan kebodohan, memberi petunjuk di saat kebingungan. Al-Quran adalah obat hati. Ketahuilah bahwa kesehatan jasmani tergantung pada kesehatan hati. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, yang artinya di dalam tubuh terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh akan, ya. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Ya. Hadis riwayat Bukhari, ya, dan Imam Muslim, ya, juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Nah, ini adalah sebuah petunjuk dari Rasulullah SAW, ya, di mana, ya, Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa kebaikan atau kesehatan jasmani sangat bergantung dengan kesehatan atau kebaikan hati, ya. Oleh karena itu, ya, ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini sangat gamblang sekali atau sangat luas sekali, jelas sekali bagaimana Rasulullah juga adalah orang yang sangat mengerti tentang kejiwaan, ya. Jadi ketika ada sahabat bersedih hati, sahabat merasa gundah gulana, merasa dalam kondisi ketakutan, ya, karena terlilit hutang dan sebagainya. Nah, Rasulullah kemudian datang untuk menenangkan,
ya, dengan memberikan solusi berupa doa. Yang kalau dibaca doa itu akan memberi ya rasa tenang, menghilangkan gundah, menghilangkan kekhawatiran, dan juga akan menjadi solusi bagi masalah yang ada. Masya Allah, ini adalah sebuah tentu jalan keluar yang paling diharapkan oleh setiap yang punya masalah. Oleh karenanya, ya, apa yang perlu dilakukan ketika kita melihat ada saudara kita yang seperti itu, berikan solusi-solusi yang efektif, ya, seperti menyuntikkan kepercayaan diri sehingga hilanglah ya kesedihannya, hilanglah kegundahannya, dan jiwanya akan menjadi tenang. Ini sebuah satu kelebihan lagi dari Rasulullah tentang ilmu pengobatan atau ilmu kedokteran ini ya. Dilengkap sekali apa yang Rasulullah ajarkan daripada ilmu-ilmu kedokteran ya yang berdasarkan wahyu ini. Masya Allah ya. Nah, selanjutnya ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Profesor Abdul Basit, ya, kesedihan dapat mengakibatkan penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, dan sistem saraf, ya, Bahkan bisa mengakibatkan angina pectoris, yaitu penyakit suatu sindrom gangguan pada dada berupa perasaan nyeri, ya, terlebih saat sedang berjalan, mendaki, sebelum atau sesudah makan. Penyakit ini terjadi karena otot jantung mengalami kekurangan oksigen akibat terganggunya aliran darah ke arteri yang mengalirkan darah ke arahnya. Ya. Nah, ini penyakit yang muncul kalau kita mengalami kesedihan yang berlebihan. Selain itu, kesedihan juga bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon adrenalin dari kelenjar adrenal gland yang mengakibatkan degup jantung menjadi lebih kencang. Fenomena kondisi kejiwaan ini juga dapat mengakibatkan MAH, irritable bowel syndrome, lemahnya penglihatan, bahkan kebutaan, dan mempercepat munculnya uban di kalangan remaja. Hal ini disebabkan dampak kesedihan pada adrenal gland sama dampaknya dengan ketakutan. Keduanya membuat tubuh mengeluarkan hormon adrenalin yang menyebabkan munculnya uban. Hal ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wilda nashiba." Yauma yaj'alul wilda nashiba. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Al-Muzammil ayat 17. Berdasarkan ayat di atas, manusia diliputi ketakutan dan kepanikan yang membuat pemuda menjadi beruban. Begitu juga mengakibatkan wanita hamil keguguran. Oleh karena itu, kita harus berpegang pada sunnah Nabi pada kedokteran badan dan kedokteran jiwa. Aisyah meriwayatkan bahwa apabila salah satu keluarga Rasulullah sakit, maka beliau membacakan mu'awizat, doa-doa perlindungan, dan meniupkan padanya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi. Darqutni meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa siapa yang sakit giginya hendaknya meletakkan jarinya di gigi itu dan membaca, wa walladzi ansha'akum min nafsin wahidah wa mustaqarru wa mustauda qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Dan dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka bagimu ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Al-An'am ayat 98. Di sisi lain, Rasulullah juga memerintahkan kita agar menjauhi orang yang tidak mahir mengobati. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mengobati dan tidak diketahui sebelumnya bahwa dia adalah seorang dokter, maka dia menjamin. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim, ya. Al-Hakim mengatakan di sini sahih sanadnya, tidak diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan diakui oleh Az-Zahabi. Maksudnya menjamin kerugian
yang timbul akibat perawatannya. Nah, ini. Ayol ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa luar biasa sekali ya kelengkapan ilmu kedokteran yang Nabi ajarkan kepada kita. Dimulai dari ya permasalahan-permasalahan yang sederhana ya, yaitu dari makanan ya, pola makan tentunya ya. Nabi ya mengajarkan kepada kita untuk tidak makan yang membahayakan ya. Seperti jangan makan binatang buas yang bertaring, yang bercakar ya. Kemudian juga burung-burung yang memiliki cakar ya. Dan Nabi juga mencegah ya, tertularnya penyakit dengan cara apa? Tidak boleh mencampur antara yang sakit dengan yang sehat ya. Ada karantina ya. Tidak boleh masuk ke tempat di mana sedang terjadi wabah ya. Satu daerah yang sedang terjadi wabah, maka orang dari luar daerah itu tidak boleh masuk, dan sebaliknya orang yang ada di dalam tidak boleh keluar ya. Begitu juga pada binatang, jangan dicampur antara binatang yang sehat dengan binatang yang sakit ya. Kemudian Nabi ya mengajarkan juga ya untuk tidak meletihkan badan secara berlebih-lebihan ya. Tidak memaksa badan untuk terus berbuat hal yang meletihkan. Nah, ini tentunya adalah penting sekali. Bahwa fisik kita itu jangan sampai ya terlalu dipaksakan, diporsir untuk bekerja, lalu dilupakan nutrisinya sehingga dia ya menjadi sakit-sakitan. Nabi juga memperhatikan kebersihan ya badan, anggota badan, seperti memerintahkan kita untuk memotong kuku secara berkala ya, karena pada kuku yang panjang akan menjadi tempat favorit mikroba ya yang bisa membahayakan badan kita, kesehatan kita. Kemudian ya Nabi juga memperhatikan kebersihan gigi ya. Nabi juga memperhatikan tentang masalah keturunan, bagaimana memilih keturunan yang baik. Nabi juga memberikan solusi tentang kesehatan kita dari memerintahkan untuk kita meminum madu. Kemudian untuk membersihkan penyakit hati, Nabi menyuruh kita untuk berobat dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai obat. Ya. Ini semua adalah hal-hal yang luar biasa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan, ya, Nabi juga menganjurkan kita atau memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana mengobati penyakit jiwa, rasa takut, kekhawatiran, kegelisahan, ya. Dengan apa? Dengan ya memberikan rasa tenang, ya. Baik dengan menyuruh untuk membaca ayat Quran ataupun berdoa, ya, yang doa itu bisa memberikan ketenangan, ya. Kemudian Nabi juga memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana, ya, menjauhi orang yang tidak mahir dalam mengobati, agar kemudian kita tidak menjadi korban dari malpraktek yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya. Subhanallah, ayol ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu luas sekali apa yang Nabi, ya, telah ajarkan kepada kita daripada ilmu kesehatan ini, ya. Maka dari sini semua kita bisa mengambil faedah yang sangat luar biasa tentang mencegah penyakit itu jauh lebih baik daripada harus mengobatinya. Maka ketika kita mampu untuk melakukan usaha-usaha pencegahan agar penyakit tidak menimpa diri kita, ya, maka lakukanlah, ya. Lebih baik, ya, kita
menjaga pola makan misalnya, ya, menjaga pola istirahat yang cukup, ya, ibadah yang bagus, sehingga itu semua bisa mencegah kita daripada serangan penyakit-penyakit, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani, ya, maka itu tentu hal ini menjadi lebih utama kita lakukan daripada kita, ya, lalai dari hal-hal tersebut sehingga akhirnya kita menjadi sakit atau menjadi orang yang penyakitan. Ingat bahwa Nabi memberikan kepada kita sebuah motivasi, al-mu'min al-qawi khairun wa habbu ilallahi min mu'min, ya, min al-mu'min ad-da'if, bahwa orang beriman yang kuat secara fisik, secara iman, ya, secara, ya, fisik ataupun rohaninya itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, ya. Mukmin kuat ini lebih utama, ya, lebih disukai, lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah, ya. Oleh karena itu sepantasnya lah sebagai umat Nabi kita, ya, berusaha untuk mengikuti petunjuk-petunjuk beliau di dalam hal bagaimana menjaga kesehatan dan juga bagaimana usaha-usaha untuk mencapai kesembuhan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah Nabi ajarkan kepada kita. Insya Allah apa yang disampaikan Nabi, apa yang diajarkan Nabi itu semua berdasarkan wahyu dan tentunya, ya, tidak pernah akan bertentangan dengan ilmu kesehatan modern, ya. Bahkan ilmu kesehatan modern banyak mengambil apa yang telah Nabi ajarkan kepada umat melalui hadis-hadisnya, ya, yang sahih yang tersebar banyak di kitab-kitab hadis para ulama kita. Ikhwan al-akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah bab pertama dari kuliah Herban Nabawi kita dari buku Herban Nabawi Khasiat Tumbuhan yang pernah disebutkan Nabi ini, ya, di mana mencegah itu jauh lebih baik. Selanjutnya ikhwan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu, ya, obat dari Nabi. Ini tema selanjutnya yang bisa kita kaji atau kita akan bacakan, ya, tentang obat-obat apa saja yang dianjurkan oleh Nabi, ya. Terdapat banyak nasihat Nabi yang menganjurkan banyak nasihat Nabi yang menganjurkan kita menjauhi berobat dengan benda-benda najis. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah, ya, yaitu yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an, setiap yang memabukkan adalah haram, ya. Setiap yang memabukkan sejumlah farq, ya, 16 pon, maka minum segenggam tangan pun haram, ya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Nabi telah memberitahu kita bahwa khamar bukanlah obat karena mengandung banyak sekali kerusakan akal. Jika akal telah rusak, maka agama pun rusak dan orang tidak memiliki apa-apa lagi. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi, siapa yang berobat dengan benda yang dihalalkan oleh Allah, maka itu akan menjadi kesembuhan baginya. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Tib Nabawi seperti dalam Kanzul Ummal. Rasulullah juga telah menganjurkan kita untuk berobat dengan benda halal, yaitu barang yang dihalalkan oleh Allah, karena Allah telah menjadikan kesembuhan dan berkah dengan seizinnya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tercantum sebuah hadis, sesungguhnya demam adalah dari panas neraka Jahannam, maka dinginkanlah dengan air. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah.
Begitu juga dari Ibnu Abbas secara marfu, demam adalah dari panas neraka jahanam. Padamkanlah dengan air Zam-Zam. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar dihadapkan pada wanita yang sakit. Dia pun menyuruh mengambilkan air dan disiramkan di wajahnya. Setelah itu ia menjelaskan Rasulullah memerintahkan aku agar mendinginkannya dengan air tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anas meriwayatkan, jika salah seorang dari kalian menderita demam, hendaknya menyiramkan air dingin padanya 3 malam pada waktu sahur. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, demam adalah panas dari tungku jahanam, singkirkan dari kalian dengan air dingin. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan perawinya terpercaya. Demam terjadi ketika suhu tubuh naik yang disebabkan oleh banyak faktor. Pengobatannya adalah seperti yang diajarkan oleh sang dokter pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan menggunakan air dingin yang dapat menurunkan suhu tubuh. Konsep ini sejalan dengan kedokteran modern, yaitu dengan kompres dingin dan menggunakan es, atau juga dengan menambahkan cuka ke dalam air agar efeknya semakin kuat. Ini adalah obat dari Nabi, ya. Yang pertama yaitu tentang penyakit demam, di mana Rasulullah ya, menyuruh untuk menggunakan air sebagai solusinya. Namun sebelum itu Nabi memperingatkan kepada kita apa? Untuk tidak berobat dengan yang haram dulu, ya. Hindari setiap zat-zat yang haram di dalam pengobatan, dan fokus saja pada apa-apa yang Allah halalkan, karena yang halal itu jauh lebih berkah, ya, dan yang halal itu akan menjadi sebab kesembuhan biiznillah ta'ala. Nah, ketika demam, Nabi mengajarkan kepada kita bahwa demam itu adalah datangnya dari panas neraka, ya, hawa neraka. Maka dinginkan dia dengan air. Dinginkan dengan air, ya. Dan riwayat-riwayat yang kita sudah bacakan tadi menunjukkan betapa, ya, air sangat begitu efektif untuk menurunkan demam atau suhu panas pada badan kita. Dan ini sejalan dengan pengobatan atau teori pengobatan modern hari ini, di mana ketika panas, ya, kita disuruh untuk melakukan atau memberikan kompres dingin, ya, dan menggunakan es atau dengan menambahkan cuka. Ini jelas sejalan dengan apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika, ya, kita atau anak kita atau anggota keluarga kita mengalami demam, jangan, ya, bingung, ambil saja air, lalu kemudian, ya, kompreskan atau siramkan kepada tubuh si sakit, sebagaimana dilakukan oleh Asma, ya, binti Abu Bakar, di mana ketika ada wanita yang sedang sakit dihadapkan kepada beliau pun mengambil air dan disiramkan di wajahnya. Setelah itu ia menjelaskan, Rasulullah memberitakan aku agar mendinginkannya dengan air, ya, dibasuh wajah dengan air untuk kemudian memberikan rasa dingin dari tubuh yang sedang demam. Selanjutnya, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika turun wahyu kepada Nabi, kepala beliau pening. Rasul pun memberikan pacar di kepalanya. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Pacar memiliki banyak manfaat. Tanaman ini digunakan oleh kedokteran modern untuk dijadikan bahan utama pewarna rambut dan bahan penguat rambut dengan ditambah bahan-bahan lain. Dari sini tampak sudut keilmiahan Nabi perihal penggunaan pacar karena manfaatnya yang besar. Menurut Anas, warna yang paling disukai Nabi adalah warna hijau. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa Nabi sering atau senang memandang warna hijau dan air mengalir. Buraidah meriwayatkan secara marfu, melihat warna hijau
akan menguatkan pandangan. Begitu juga melihat air mengalir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian seperti dijelaskan oleh hadis bahwa warna hijau dan air mengalir sangat penting bagi mata karena keduanya menguatkan dan menjaga kesehatan mata. Rasulullah bersabda, Israel sakit sciatic nerve, yaitu saraf skiatik, juga dikenal sebagai saraf ischiatik, adalah saraf besar pada manusia dan hewan, dimulai dari punggung bawah dan berjalan melalui pantat dan menuruni ekstremitas bawah. Ini adalah saraf tunggal terpanjang dan terluas dalam tubuh manusia. Nah, Rasulullah bersabda, Israel sakit sciatic nerve, lalu dia berhenti minum susu dan mengonsumsi daging unta serta mengharamkannya bagi dirinya. Setelah itu dia sembuh, kemudian diharamkan bagi anak cucunya. Hadis riwayat Ibnu Jauzi. Jabir meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, jika ada obat yang menyembuhkan maka dengan pisau bekam atau sengatan api, dan aku tidak suka menyengatkan api. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Tampak jelas bahwa kesembuhan mungkin dicapai dengan menyengatkan api, dan ini mirip dengan penggunaan sinar laser dan lainnya. Dalam hadis lainnya dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, kesembuhan ada pada 3 hal, minum madu, pisau bekam, dan sengatan api. Aku melarang umatku menyengatkan api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Abu Hurairah, Nabi bersabda, jika bejana dijilat oleh anjing, maka cucilah sebanyak 7 kali, yang pertama dengan tanah. Ya. Nah, ikhwan wal akhwat dimuliakan Allah, yang kedua ini Nabi menjelaskan tentang penggunaan pacar. Ketika pening kepala, maka pacar ini bisa dijadikan solusi, dan termasuk ya bisa juga untuk menjadi zat pewarna. Ya, pacar ini adalah zat pewarna yang bisa digunakan untuk menghilangkan uban misalnya. Ya, kalau orang sudah banyak uban, boleh diwarnai dengan pacar, ya, warna merah kah atau kuning kah atau yang lainnya, ya, atau warna hijau boleh juga. Intinya pacar ini bermanfaat untuk kesehatan rambut maupun kepala yang pening. Sebagaimana Rasulullah melakukan hal itu. Kemudian ya, Nabi juga menjelaskan kepada kita tentang kebiasaan beliau suka melihat warna-warna hijau, ya, pemandangan hijau dan juga air mengalir. Ya, ternyata ini sangat membantu kesehatan mata, ya, menguatkan ya pandangan mata. Jadi bagi kita yang matanya mungkin agak-agak bermasalah, ya, mudah lelah, ya, atau mudah berkunang-kunang, mudah seperti ada berkabut gitu ya. Nah, cobalah untuk membiasakan mulai saat ini membiasakan pemandangan hijau, ya, dan air mengalir. Ya, mungkin sering-sering ke sawah ya ketika di musim awal tanam padi, ya, atau ke pemandangan ke pinggir-pinggir gunung, ya, kemudian ke kebun misalnya, dan juga ke tepian sungai melihat air terjun, ya, kalau ada air terjun atau aliran air sungai. Nah, ini akan membantu ketajaman mata, membantu daripada kondisi memperbaiki pandangan mata yang bermasalah. Ya. Ini 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga pandangan mata kita. Kemudian ya, untuk menjaga kesehatan juga bisa dilakukan dengan bekam, ya, dan kai. Ya. Kai itu sengatan api. Ya. Kalau hari ini mirip dengan laser. Ya. Walaupun ya, itu ada manfaat, namun Nabi tidak menyukainya. Ya. Nah, adapun bekam, ini Nabi rutin berbekam. Nabi dalam riwayat-riwayat yang banyak disebutkan berbekam di saat
ada keluhan sakit misalnya di kepala, ya beliau berbekam di kepala, sakit di pinggang, beliau berbekam di pinggang, ya, dan lain sebagainya. Dan disebutkan bahwa Nabi itu suka berbekam sebulan sekali, ya, di tanggal-tanggal yang sudah menjadi acuan sunnah untuk berbekam. Nah, kemudian dalam keterangan selanjutnya di buku ini diterangkan juga tentang bagaimana pola membersihkan bejana dari jilatan anjing. Di mana Abu Hurairah membawakan riwayat dari Nabi SAW, ya, di mana Nabi bersabda, jika bejana dijilat oleh anjing maka cucilah sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari. Pada riwayat lain, jika anjing menjilat bejana salah satu dari kalian, maka cucilah 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Di sini tampak jelas kedokteran Muhammad yang menyingkap kandungan air liur anjing yang mengandung berbagai mikroba dan bakteri yang hanya dapat dihilangkan, ya, atau dapat hilang jika dicuci dengan beberapa kali, dan salah satunya adalah dengan tanah. Dan inilah yang dijelaskan oleh kedokteran modern setelah berpuluh abad. Apakah saat itu ada manusia yang memahami ilmu mikroba atau bakteri dan lainnya yang baru ditemukan pada zaman ini? Apakah itu tidak membuat kita menghadap Nabi dengan kepala menunduk? Karena sebagai bentuk takjub dan penghormatan pada cahaya kenabian. Jika Anda ingin mengetahui mengapa anjing dibedakan dari hewan lainnya, hendaknya Anda merujuk pada ilmu bakteri agar Anda tahu zat-zat yang ada di usus anjing yang sangat berbahaya bagi manusia. Kemudian muncullah pertanyaan, mengapa Nabi mengharuskan agar bejana dicuci dengan menggunakan tanah? Hal ini disebabkan telur-telur cacing yang hidup di usus anjing keluar dari kotorannya. Air tidak bisa membunuhnya. Tanah di sini memegang peranan penting dalam menghilangkannya. Karena partikel tanah dapat bergabung atau dapat tergabung pada telur-telur itu seperti cairan sabun yang tergabung pada lemak dan menghilangkannya. Kesimpulannya, setiap perintah dalam agama pasti mengandung hikmah yang besar, sehingga saat ilmu kita tentang agama semakin bertambah karena penelitian, iman kita semakin meningkat karena mendapat petunjuk. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memberikan air dan garam pada bagian tubuh yang terkena sengatan kalajengking. Sedangkan dalam riwayat lain dikisahkan bahwa Nabi membunuh kalajengking itu dan meminta untuk diambilkan air dan garam, kemudian menyiramkannya pada jari yang tersengat. Hadis riwayat Tabrani dalam As-Shaghir dan syaratnya hasan. Diriwayatkan juga bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan di pagi hari, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung pada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan makhluknya, dia tidak akan disengat kalajengking hingga esok pagi. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan juga siapa yang mengucapkan pada pagi hari, bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang dengan namanya sesuatu di langit dan di bumi tidak dapat membahayakan, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia tidak akan dicelakakan oleh sesuatu sampai esok pagi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan ya, hadis ini dianggap sahih, ya. Tentang menjenguk orang sakit, Rasulullah juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata caranya. Kesempurnaan menjenguk orang sakit adalah dengan memegang tangannya atau meletakkan tangan di dahi si sakit dan bertanya tentang keadaannya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan mengatakan syarat ini tidak kuat. Dan Mishkat Al-Laili Al-Masnu'ah wa Tazkiratil Mawdu'at, ya. Ayo ikhwah wal akhwat, ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang membersihkan bekas jilatan anjing tadi, ya. Nabi memberikan solusinya, yaitu dengan mencucinya 7 kali, ya, dan pertama kali dengan tanah, ya. Nah, ternyata diteliti kenapa Nabi melakukan hal itu atau memerintahkan hal tersebut, ya. Ternyata setelah diteliti di ilmu saat ini, ya,
sudah bisa meneliti bakteri dan mikroba, ditemukan fakta bahwa anjing itu ya di dalam ususnya sangat mengandung banyak mikroba dan bakteri yang berbahaya untuk manusia. Sehingga ketika dia menjilat bejana kita atau tempat-tempat ya, air ataupun piring atau sebagainya, ya, itu bersamaan dengan jilatan itu keluar juga telur-telur cacing yang ada di usus anjing yang itu berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan ternyata itu semua hanya bisa hilang ya, bekas jilatan itu yang penuh dengan bakteri dan mikroba tadi, ya, bakteri jahat ya, itu hanya bisa hilang kalau dicuci berulang-ulang, dan salah satunya dengan menggunakan partikel tanah ya. Mengapa? Karena partikel tanah ini dia bisa bernyatu dengan telur-telur cacing tadi yang ada dari usus anjing, sama sebagaimana sabun bisa menyatu dengan lemak ya. Di saat kita mencuci tangan atau mencuci piring dengan sabun, itu bekas lemak akan hilang. Nah, begitu juga ya, bakteri-bakteri yang ada dalam perut anjing yang keluar saat dia menjilat piring ataupun bejana yang ada pada kita, itu hanya bisa hilang kalau menggunakan tanah sebagai salah satu alat untuk membersihkan apa yang dijilat oleh anjing tersebut. Inilah tentu suatu ilmu yang luar biasa ya, tidaklah mungkin datang kecuali karena ya dia datang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa Nabi ya tidaklah berbicara kecuali berdasarkan wahyu, dan ini tentunya ya menjadikan kita semakin tunduk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mana beliau betul-betul ya memberikan petunjuk hanya berdasarkan wahyu ya. Nabi juga memberi petunjuk tentang bagaimana menghilangkan bisa, efek bisa daripada bisa beracun daripada binatang-binatang beracun seperti kalajengking misalnya. Nabi memerintahkan apa? Jika kita digigit kalajengking, ambil air dan garam. Ambil air dan garam lalu disiramkan ke tempat bekas gigitan kalajengking tersebut. Nah, ini juga petunjuk tentang bagaimana penanganan bisa racun ya, binatang-binatang yang berbisa seperti kalajengking ini. Ya. Bahkan Nabi mengajarkan doa khusus lagi, ya, doa-doa khusus yang kalau kita baca, insya Allah ya akan menjaga kita daripada ya, ataupun Allah akan menjaga kita daripada gangguan-gangguan makhluknya yang jahat. Ya. Termasuk tidak akan digigit oleh binatang berbisa. Kalau kita membaca misalnya a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Ini dibaca di sore hari ya, ini akan hilang atau akan terjaga kita daripada gangguan makhluk, bahkan sengatan binatang-binatang berbisa. Begitu juga doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un adalah bismillahir samiul alim. Jadi kita baca pagi dan sore 3 kali, maka ini akan kita akan mendapatkan penjagaan dari Allah daripada bahaya-bahaya yang ada ya, yang datang dari makhluk-makhluk yang lain. Ya. Kemudian sini juga Nabi mengajarkan kepada kita ya, tata cara menjenguk orang sakit. Ketika ada yang sakit, bagaimana cara kita untuk menjenguknya. Maka di antara petunjuk Nabi adalah dengan memegang tangannya atau meletakkan tangan di dahi si sakit dan bertanya tentang keadaannya. Ya. Di sini Nabi Muhammad SAW mengajari kita bagaimana tata cara menjenguk orang sakit. Hendaknya tidak mengajak ngobrol panjang sang pasien dan melakukan sesuatu yang dapat membuatnya tidak senang atau khawatir. Menjenguk orang sakit adalah sebuah kewajiban yang memiliki adab-adab tertentu. Rasulullah SAW bersabda, jenguklah orang sakit dan bebaskanlah tawanan. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Ya. Jika Rasulullah menjenguk orang sakit, Rasulullah memegang tangan si sakit dan bersabda, la ba'sa, tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah menjadi
pembersihan dosa. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah juga bersabda, jika kalian menjenguk orang sakit, maka berilah dia semangat hidup. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Begitu pula bagi orang yang menjenguk orang yang sakit, hendaknya membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu meniupkan di tangannya dan mengusapkannya pada wajah si sakit. Rasulullah melarang kita memaksa orang sakit untuk makan dan minum, karena Uqbah bin Amir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian paksa orang yang sakit untuk makan, karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Rasulullah juga memerintahkan kita untuk memberikan makanan yang disukai orang sakit. Jika seseorang yang sakit dan antara kalian ingin makan sesuatu, maka berikanlah. 45. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Masya Allah, ya, lengkap sekali bagaimana tuntunan Nabi kita terhadap adab ataupun tata cara menjenguk orang sakit. Jadi menjenguk orang sakit ini tidak perlu terlalu muluk-muluk, repot-repot, ya, banyak hal-hal yang tidak perlu. Ya, sederhana saja. Ya, kalau kita datang ke tempat yang sakit, jangan ajak ngobrol panjang-panjang. Ya. Kemudian berikan motivasi untuk tetap sehat, untuk tetap hidup, untuk tetap segera sembuh. Kemudian letakkan tangan kita di dahinya atau pegang tangannya si sakit, lalu ya doakan, ya. Di antara doanya la ba'sa tahurun insyaallah, atau doa lain as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayashfiyak 7 kali, ya. Bisa juga kemudian membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, lalu kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kita usapkan ke wajah si sakit. Ya. Dan Nabi mengajarkan kepada kita jangan maksa orang yang sakit untuk makan dan minum. Ternyata kenapa? Orang sakit itu sedang diberi makan oleh Allah. Ya, ya Allah yang memberi makannya. Memang kadang-kadang selera makan jadi hilang kalau sakit. Nah, jadi jangan dipaksa. Tidak apa-apa dengan kondisi itu. Ya. Kemudian berikan dia makanan yang dia inginkan. Ya, ya kita tahu ya kalau orang sakit ini kadang-kadang selera makan hilang atau makanannya pun pilih-pilih. Tidak apa-apa. Ini adalah suatu hal yang lumrah, dan berikan saja apa yang diinginkan oleh mereka, ya, sehingga kalau keinginannya tercapai biasanya menjadi lebih semangat dan pada akhirnya dia akan lebih cepat sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah petunjuk Rasulullah dalam beberapa kasus penyakit, ya. Satu penyakit yaitu di antara penyakit yang disebutkan adalah penyakit demam, penyakit kepala, penyakit mata, ya, juga penyakit atau bahaya mikroba atau bakteri dari anjing, ya, dan adab-adab menjenguk orang sakit. Ya. Inilah bab yang bisa kita kaji pada pagi yang berbahagia ini, ya, sebagai mukaddimah dari buku ini, ya. Ya, sebelum masuk pada jenis-jenis herba yang bermanfaat untuk kesehatan yang telah disebutkan oleh Nabi, ya, sesuai dengan judul besar buku ini, ya. Apa yang kita kaji 2 hari ini adalah merupakan mukaddimah, ya, mukaddimah dari buku ini, yaitu 2 bab mencegah itu lebih baik, kemudian, ya, obat yang dianjurkan oleh Nabi, ya, dalam penanganan berbagai kasus penyakit. Ibarat lakwat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada pagi yang berbahagia ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semuanya, ya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di esok hari dengan masuk pada kajian yang inti dari buku ini, yaitu bagian kedua adalah herba nabawi. Demikian, hadallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilaika taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.